Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in my YouTube channel. Saya sebelumnya mohon maaf juga setelah lama tidak membuat konten tentang video pembelajaran atau edukasi ya. Mungkin kita mulai hari ini akan memberikan video-video tentang edukasi atau tentang pembelajaran seputar tentang manajemen dan soft skill. Baik, tema besar saat ini adalah kita masuk ke materi atau mata kuliah tentang bisnis internasional. Menarik ya, kenapa kita harus mempelajari tentang bisnis internasional? Kalau kita lihat apa yang kita pakai saat ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, mungkin ada merek-merek internasional, atau lihat di rumah kita gitu ya, pasti ada produk internasional. Jadi sudah tidak asing lagi namanya produk internasional. Jadi kita harus lebih memahami lagi. Lalu kedua adalah karena banyaknya produk, maka tentu aja banyak organisasi besar yang ada di sekitar kita gitu, yang telah melakukan operasi di tingkat internasional yang mungkin dipengaruhi oleh ekonomi global. Jadi kita perlu meningkatkan pemahaman akan hal ini guna mengembangkan peluang karir kita nanti. Anda yang sudah kerja di perusahaan internasional bisa mengembangkan lagi, atau mahasiswa yang ingin bekerja di perusahaan internasional dia sudah setidaknya tahu lah gitu ya apa yang dimaksud dengan bisnis internasional. Lalu kemudian kalau Anda pengguna Shopee, Tokped atau apapun juga namanya marketplace ya, Anda sudah mungkin tidak asing yang namanya UKM kita sudah terlibat dalam bisnis internasional, sudah go public lah gitu ya. Lalu kemudian alasan kita harus mempelajari bisnis internasional adalah kita untuk mengenal teknik-teknik dan alat-alat bisnis terkini saat ini. Jangan sampai kita up to date gitu ya, jangan sampai ya keterbelakang lah gitu ya. Kita harus up to date, harus bisa lebih kekinian gitu ya, mempelajari tentang bisnis yang ada. Lalu kemudian terakhir adalah bisa mengenal budaya dalam interaksi bisnis. Oke, itu kita harus pahami dulu alasannya, motivasi kita mempelajari bisnis internasional. Lalu kemudian sejarah bisnis internasional sendiri gitu ya, kita tahu siapa sempit aja sejarahnya itu adalah kita sudah tahu yang namanya Belanda lah gitu ya, Belanda atau negara-negara yang dulu menjajah kita gitu ya. Mungkin yang paling kita ingat adalah Belanda, mungkin ya, VOC. VOC adalah salah satu perusahaan internasional yang perdana mungkin ya, atau yang kita kenal perdana, dia mencari eksploitasi bahan-bahan baku ya, yang bentuknya adalah perusahaan ya, bukan lagi negara lagi, bukan. Berarti sejak dulu sudah ada namanya bisnis internasional. Lalu kemudian berkembang lagi gitu sejak Perang Dunia Kedua ya, memberikan dimensi baru bagi studi ekonomi dan manajemen gitu ya. Salah satu disiplin ilmu yang dianggap dekat dengan studi bisnis internasional gitu. Karena ekonomi global, ekonomi internasional itu adalah salah satu yang menarik saat ini gitu ya. Lalu kemudian apa yang membedakan ekonomi internasional dengan bisnis internasional gitu. Pertama adalah ekonomi internasional menitik beratkan, highlightnya adalah pada hubungan ekonomi antar negara, nation to nation. Jadi mulainya suatu bisnis internasional karena ada MOU, kerjasama antara negara satu dan negara yang lainnya, barulah terjadi namanya bisnis internasional. Nah itulah yang kita bahas saat ini adalah fokusnya adalah bisnis internasional, yang fokus perhatiannya adalah pelaku perusahaan yang memainkan peran dalam bisnis internasional. Jadi kalau satu negara tidak ada MOU, ada perjanjian antar negara, maka dia bisa melakukan bisnis internasional. Tapi kalau tidak ada perjanjian, maka tidak bisa melaksanakan namanya bisnis internasional. Lalu yang kita bahas lagi adalah di sini kekuatan, force-nya yang mendasari bisnis internasional. Pertama adalah ethnocentris. Ethnocentris seperti apa? Pertama adalah keyakinan bahwa produk negeri sendiri yang unggul. Ethnocentris, jadi dia berpikirnya adalah kepada dirinya sendiri. Jadi berpikir bahwa negara yang dia tempati saat ini gitu ya, merasa produknya unggul. Banyak begitu ya. Korea Selatan yang merasa produknya baik, berkualitas, bahkan sedikit meremehkan produk-produk yang lain, tapi itu tidak apa-apa juga karena dia merasa sangat nasionalis terhadap produknya. Dan betul, produknya sangat berkualitas. Anda mungkin sudah tahu lah gitu. Dari segi film, dari segi fashion dan sebagainya, mereka mengutamakan pada kualitas. Yang kedua adalah produk yang sukses di dalam negeri harus dipakai di luar negeri. Ini berpikir karakteristiknya adalah ethnocentris.
Jadi kalau dia berpikir, kalau dia merasa produknya sukses dalam negerinya, maka dia harus coba memasarkan kepada luar. Lalu ketiganya adalah operasi luar negeri dianggap kurang penting. Ya, karena dia berpikir negaranya sendiri baik gitu ya, dia berpikir untuk operasi luar negeri tidak begitu baik lah, tidak begitu penting ya, karena dia berpikir di dalam negeri sendiri bisa cukup gitu ya. Lalu kemudian pasar luar negeri merupakan sasaran untuk kelebihan produk dalam negeri. Jadi penuhi dulu kebutuhan dalam negerinya, baru ketika ada kelebihan, over surplus, over kelebihan dari produksinya, dia akan lempar keluar. Lalu kemudian alasan atau kekuatan yang mendasari berikutnya adalah polisentris. Katrisnya seperti apa? Tadi etnosentris ya, kedua adalah polisentris. Katris ini adalah keyakinan bahwa setiap negara adalah unik dan berbeda serta cara untuk meraih sukses di setiap negara. Kalau ini polisentris, namanya poli berarti sudah ada bermacam-macam gitu ya, sudah ada bernadanya, tidak hanya satu nada, tapi ada beberapa nada yang menjadi satu kesatuan gitu ya, ada kolaborasi di sini. Jadi kalau berpikir begini gitu, kalau negara yang lain unik dan dia bisa memberikan kelebihan dalam suatu produknya, maka negara yang tidak memiliki keunikan dia akan bisa mengambil keuntungan advantage dari suatu produk tersebut yang diproduksi oleh negara yang tadi memiliki kelebihan tadi gitu ya. Lalu kemudian setiap anak perusahaan beroperasi secara independen dan menetapkan tujuan pemasaran sendiri. Nah, kalau polisentris berpikirnya ya dia bisa pindah expand gitu ke negara-negara lain dan berpikir bagaimana setelah dia expand, setelah perusahaan itu berdiri, maka dia dianggap bisa independen gitu. Bisa independen dan bisa mencari profit yang lebih maksimal lagi dengan memanfaatkan kekuatan lokalnya gitu. Nah, lalu kemudian polisentris berikutnya adalah pemasaran diorganisasikan dengan dasar negara per negara. Setiap negara memiliki kebijakan pemasaran yang unik. Ya, jadi polisentris berpikir bahwa dia bisa menerima perbedaan itu, bahkan perbedaan itu menjadi unik gitu ya, menjadi suatu keunggulan bagi dia, maka dia akan berupaya akan meningkatkan gitu ya, sisi unik itu menjadi suatu keuntungan bagi dia gitu. Dan akibatnya dikembangkanlah gitu ya, kebijakan pemasaran yang unik masing-masing berbeda gitu. Ya, kayak McDonald yang dia kuat misalkan kalau di negara-negara tertentu berbeda sekali produknya, pemasarannya beda, Indonesia yang katanya berbeda dan sebagainya, itu adalah suatu keunikan yang beda. Lalu kemudian pola pikir mindset yang berikutnya lagi adalah regiocentris dan juga geocentris. Ini yang lebih modernisasi, lebih tinggi lagi. Karakteristiknya adalah perusahaan memandang wilayah regional di seluruh negara sebagai suatu pasar dan mencoba mengembangkan strategi pemasaran terpadu regional atau dunia. Menarik ini, berarti ini tingkatannya sudah mulai lepas, gitu, mulai lebih luas lagi dan lepas lagi. Jadi dia berpikir bagaimana memandang perspektifnya adalah wilayah regional seluruh negara sebagai suatu pasar. Jadi berpikirnya di mana ada suatu negara, maka dia berpikirnya ini adalah pasar yang sangat potensial gitu ya. Dan mencoba mengembangkan strategi pemasaran yang terpadu ya, terintegrasi gitu ya. Karena produknya produk internasional, makanya ya bisa sama dengan produk dengan negara yang lain. Jadi produknya satu, mungkin iklannya juga satu, mungkin dialihbahasakan ke negara-negara yang berbeda. Unilever misalkan itu produknya satu, iklannya satu, tapi dialihbahasakan masuk ke Indonesia pakai bahasanya Indonesia. Dia dirubah-rubah sedikit gitu ya, tapi tetap aja jadi lebih mudah gitu ya, karena pemasarannya menjadi satu arah yang sama. Lalu kemudian geocentris, satu orientasi geocentris yang terbatas pada suatu wilayah regional. Jadi ya dia mengkotak-kotakan lagi gitu ya, mengkotak-kotakan lagi pada wilayah yang sifatnya adalah regional. Lalu kemudian manajer memiliki pandangan dunia ke arah wilayah regional, tetapi memandang dunia sebagai orientasi etnosentris. Jadi perspektifnya manajer adalah think globally, act locally gitu. Dia berpikirnya berpikir dunia gitu. Berpikirnya dia tindakannya berpikirnya dunia tapi tindakannya lokal. Artinya dia menyesuaikan kondisi lokal. Pandangannya ke arah dunia. Tapi untuk aktivitas-aktivitas bisnisnya lebih berpikir pada orientasi etnosentris gitu. Jadi lebih berkembang lagi. Di mana bumi berpijak, maka dia akan bisa menyesuaikan gitu, dengan kondisi yang ada di lingkungan dia. Agar apa? Agar produk itu diterima. Itu yang sudah berkembang lagi, gitu, lebih modern lagi. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan
Yang dimaksud dengan bisnis internasional adalah suatu aktivitas berupa transaksi bisnis di antara lebih dari dua negara. Jadi bisnis sama, profit oriented sama, tapi bedanya adalah di sini melewati batas negaranya, lebih dari dua negara gitu ya. Nah, negara dia dan negara yang ditujunya, yang melibatkan pihak individu perorangan, supervisinya, individu perusahaan, kelompok perusahaan, grup, gitu ya. Unilever Group, MNC Group, Telkom Group, dan atau agen internasional. Dan juga diartikan sebagai studi mempelajari aktivitas tersebut. Jadi ada dua, berarti ada bisnis adalah profit oriented, ada internasional, berarti melewati batas negaranya. Gitu ya. Sama-sama seperti domestik, kalau domestik dia hanya terkotakkan, hanya fokus pada negara yang dia ada. Nah, perbedaannya apa di sini dengan bisnis domestik dengan bisnis internasional? Kalau di bisnis internasional ada istilahnya adalah home country, domainnya, gitu, negara home base-nya, negara dia berasal, dan ada host country-nya. Itu sering digunakan. Ada home country, ada host country. Host country adalah negara tujuan, negara asal dan negara tujuan. Home country dan dengan host country. Host country-nya bisa A, B, C, D. Host country-nya bisa Jepang, bisa Korea Selatan, bisa Eropa dan sebagainya. Jadi home country-nya adalah negara dia berasal atau negara asal, host country-nya adalah negara tujuan. Kalau di domestik hanya negara home-nya aja. Oke, jadi ada beberapa teori-teori juga, kayak misalkan menurut Krieger atau Minor, misalkan bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melampaui batas negara dan sebagainya. Anda silakan pelajari tentang teori-teori itu gitu ya, apa perbedaannya. Tapi intinya adalah melewati batas negara adalah kata kuncinya. Nah, apa karakteristiknya sih dari bisnis internasional itu? Apa sih ciri khasnya? Apa sih yang menjadi pentingnya, highlightnya apa? Nah, karena karakteristik yang paling penting sebenarnya tadi, saya ulang lagi ya, karakteristik yang membedakan bisnis internasional dan domestik adalah bisnis internasional melewati aktivitas yang melewati batas negaranya. Hal ini berarti menjalankan bisnis internasional lebih kompleks. Satu negaranya pusing, kan begitu ya, kompleks gimana negara-negara yang berbeda. Kenapa? Alasannya adalah negara-negara mempunyai ciri khas yang berbeda. Yang kedua adalah masalah yang dihadapi lebih kompleks. Yang ketiga adalah bisnis internasional harus mampu bekerja dengan berbagai kendala perdagangan dan investasi yang ditetapkan suatu pemerintah. Misalnya pemerintah sebagai pemegang role playing di situ, ya, pemegang aturan dan sebagainya. Berarti kan harus memahami itu semua. Lalu kemudian transaksi internasional melibatkan perubahan mata uang. Itu menjadi karakteristik bisnis internasional. Jadi harus diperhatikan lagi betul-betul. Jadi implikasinya apa? Dampaknya apa? Segala hal atas antar bangsa, antar negara, antar batas harus dipertimbangkan dalam semua keputusan dan aktivitas yang dijalankan perusahaan multinasional. Jadi harus dilihat, harus dibuka lagi, harus dieksplor lagi dan sebagainya. Nah, jadi secara keseluruhannya bisa kita lihat gitu ya. Ada sebutan perusahaan yang melakukan bisnis internasional, seperti misalkan perusahaan multi domestik. Nah, kalau di sini adalah menjalankan bisnis melalui beberapa unit atau perusahaan lokal di luar negeri. Jadi hanya beberapa unit atau beberapa perusahaan lokal di luar negeri. Jadi tidak begitu mainnya nggak jauh lah, gitu ibaratnya begitu. Lalu kemudian sebuah organisasi dengan cabang di banyak negara merumuskan strategi bisnisnya sendiri berdasarkan dasar yang dipahami. Jadi di negara-negara, di banyak negara tersebut ya dia merumuskan strategi bisnisnya sendiri. Jadi multi domestik artinya ya dia menyesuaikan aja dengan kapasitas lokalnya gitu. Walaupun domestik tapi dia bermain dengan domestik yang berbeda, dengan negara-negara yang berbeda. Nah, ini lebih mainnya jauh sekali nih. Adalah perusahaan global. Organisasi yang berupaya untuk membakukan dan memadukan operasi di seluruh dunia dalam semua bidang fungsional. Ini sama semuanya. SOP-nya sama, operasionalnya sama, semuanya sistem sama, teknologinya sama di seluruh bidang fungsional. Jadi dia menekankan pada sisi produksi operasional. Untuk apa tujuannya? Untuk meningkatkan atau menjaga kualitas mutunya.
Yang multi domestik dibebaskan untuk masing-masing daerah domestik gitu, untuk masing-masing negara untuk bisa merumuskan strategi bisnisnya sendiri berdasarkan perbedaan dasar yang dipahami. Oke, itu ya, jadi sudah bisa dilihat secara perbedaannya. Nah, banyak sekali aktivitasnya, nanti kita akan bahas lagi di babak selanjutnya. Saya hanya memberikan jabaran secara poinnya aja. Ada visible trade, ini adalah merchandise ekspor dan impor. Ada invisible trade, kalau invisible namanya kelihatan ya. Kalau visible itu berwujud, berarti produk-produk gitu ya, artinya produk yang dipegang, diwujudkan, berwujud. Kalau invisible trade adalah service ekspor dan import gitu ya. Bank, travel, akunting dan sebagainya itu adalah invisible trade. Ada lagi international investment, investasi internasional. Foreign direct investment, FDI, adalah investasi yang bertujuan untuk mengawasi pemilikan properti, aset dan perusahaan di negara lain, host country secara aktif. Jadi dia betul-betul mendirikan, mengoperasikan suatu perusahaan di negara yang dituju. Lalu kedua adalah portfolio investment. Ini sekarang lebih marak sekarang di milenial saat ini gitu ya. Pembelian aset keuangan luar negeri, saham, obligasi, sertifikat deposito untuk tujuan selain pengawasan tadi gitu ya. Sekarang orang banyak berkembang lah, banyak beli saham dan sebagainya. Ya pas dia global gitu. Jadi kalau tadi adalah dia wujudnya dia ada gitu ya, dia mendirikan walaupun tidak membeli tanah ya, tapi dia menyewa tanah, dia mendirikan bangunan, fisik, aset dan sebagainya. Kalau yang ini adalah dia dalam portofolio investment. Portofolio itu adalah ya keanekaragaman lah kok singkatnya begitu. Investasi yang dia memiliki portofolionya gitu, punya berbagai macam bentuk investasi yang berbeda-beda. Ada lagi licensing ya gitu ya, paten, trademark, merek, hak cipta dan sebagainya. Yang mungkin kenal yang berikutnya adalah waralaba, franchise. Franchise McDonald, KFC gitu bisa masuk ke berbagai negara dengan cepat, membanjiri itu dengan mudah gitu ya. Kenapa? Karena franchise. Lalu kemudian manajemen kontrak gitu, dan sebagainya. Itu adalah beberapa cara-cara yang memasuki pasar luar negeri. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti ada juga harus pelajari juga tujuan-tujuan kenapa perusahaan harus melaksanakan bisnis internasional. Ada yang mencari bahan baku, ada yang pemasaran saja, menyebar luaskan atau membuka enlarge atau engage pasarnya. Karena kalau di dalam domestik kan ibaratnya seperti ember gitu ya, embernya hanya satu. Kalau dia buka yang negara lain berarti dia membuka ember-ember lagi gitu ya, dia menyebarkan produknya lebih luas lagi. Kalau hanya satu ya kapasitasnya di situ aja gitu. Kalau dia membuka pasar baru berarti dia membuka profit yang lebih besar lagi, menjual pasar lebih luas lagi gitu ya. Walaupun mungkin dibedakannya adalah mungkin produknya khusus dijual di Indonesia, khusus untuk Asia saja dan sebagainya. Tapi mungkin sama kapasitasnya. Kenapa untuk menyesuaikan dengan harga? Itu silakan Anda pelajari alasan-alasan kenapa perusahaan melaksanakan bisnis nasional. Banyak lah nanti bisa dijabarkan. Karena videonya sangat dibuat seminimah mungkin gitu. Karena kalau kepanjangan juga takutnya Anda menjadi jenuh dan sebagainya. Oke, itu aja bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat belajar, selamat menikmati, enjoy the lesson gitu ya, enjoy the education. Semoga apa yang Anda dapatkan menjadi manfaat bagi Anda kelak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.